Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah Routing and Switching. Di pekan ini, kita akan membahas tentang interVLAN routing yang sebelumnya di pertemuan 9 sudah dibahas pembahas tentang VLAN. Nah, di pertemuan 10 ini kita akan membahas tentang interVLAN routing. Jadi yang sebelumnya kita belajar tentang VLAN, di mana VLAN itu defaultnya itu antar VLAN atau VLAN itu dapat berkomunikasi cuma dengan satu VLAN saja atau dengan VLAN yang sejenis atau network yang sama. Misalnya VLAN 10 dia akan bisa berkomunikasi atau bisa sharing dengan VLAN 10 saja. Nah, di interVLAN routing ini nanti akan dibuat antar VLAN itu bisa komunikasi atau bisa sharing atau bisa saling akses dengan ditambahkan router atau bisa juga kita tambahkan layer 3 switch. Ya, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Nah, perbedaan VLAN dan interVLAN. Kalau VLAN kemarin itu, VLAN itu merupakan sekelompok perangkat pada satu LAN. Pada satu LAN atau lebih yang dikonfigurasikan menggunakan perangkat lunak ya. Jadi VLAN itu virtual yang ada di sebuah local area network atau interface virtual yang ada pada sebuah switch, khususnya switch layer 2 ya, minimal layer 2. Jadi VLAN itu hanya akan terhubung dengan VLAN yang sama atau dia akan terhubung ke jalur yang sama. Nah, sedangkan interVLAN itu bisa disebut juga untuk menggabungkan atau agar antar VLAN itu atau antar VLAN yang berbeda itu bisa saling berkomunikasi. Jadi ada host VLAN 10 dengan host VLAN 20 itu bisa saling komunikasi. Yang tadinya VLAN itu tidak bisa, VLAN 10 dan 20 itu bisa komunikasi, dengan menggunakan interVLAN kita bisa saling komunikasi antar VLAN yang ada di switch. Nah, jadi perbedaannya di sini VLAN itu hanya sekelompok perangkat LAN yang saling terkonfigurasi. Kalau sedangkan interVLAN bisa dikatakan sebagai penghubung komunikasi host antar VLAN satu dengan lainnya. Jadi kalau VLAN itu cuma satu atau dia hanya bisa terhubung antar VLAN yang sama. Nah, kalau interVLAN untuk menggabungkan atau untuk bisa berkomunikasi antar VLAN. Nah, definisi interVLAN routing. Nah, intinya itu untuk atau berfungsi untuk menghubungkan beberapa VLAN yang berbeda agar dapat saling berkomunikasi. Kayak tadi, misalnya VLAN 10 dan 20 dan 30 itu bisa saling komunikasi yang tadinya tidak bisa karena dia ada di layer 2 switch. Nah, dengan adanya interVLAN routing atau dengan bantuan router atau bisa juga dengan multi switch ya, atau disebutnya switch layer 3. Nah, itu kita bisa membuat yang namanya interVLAN routing. Jadi kalau VLAN itu kan, kenapa kita bikin VLAN itu untuk memecah broadcast domain. Nah, dengan interVLAN routing dia bisa saling komunikasi tapi bukan di broadcast, tapi di meneruskan atau merouting paket yang ada. Misalnya paket dari VLAN A akan diteruskan ke paket itu akan diteruskan ke VLAN B. Itu akan diteruskan oleh si proses routing tersebut, bukan di broadcast. Jadi dengan adanya interVLAN routing, kalau ada data yang paket data yang akan dikirim, akan terjadi proses routing. Jadi paket data itu akan diteruskan, jadi bukan disebarkan atau di broadcast.
Nah, ini definisi interVLAN routing. Ada dua model interVLAN routing itu. Nanti yang ini, kalau yang gambar pertama ini disebutnya legacy interVLAN routing. Jadi nanti ada di sini. Nah, ini legacy interVLAN routing. Terus nanti lagi router on ASTIC, ada yang kedua. Jadi yang pertama, nah ini kalau ini definisi interVLAN routing sesuai topologi di sini. Jadi tadinya kan kita bikin VLAN itu di layer 2. Layer 2 itu dulu bisa, tapi layer 2 itu tidak bisa memproses routing antar network atau disebutnya antar VLAN ya. Karena di sini kan kita lihat beda beda network. Yang PC1 segmen itu 10, 172, 17, 10. Nah, yang PC3 segmennya 30, 173, 17, 30. Nah, ini kan beda network. Dengan layer 2 itu tidak bisa saling routing atau meneruskan. Misal PC1 mau ke PC3, si switch itu nggak bisa meneruskan. Nah, kita butuh yang namanya layer 3 atau yang hardware yang bisa ngerouting atau bisa meneruskan. Nah, contohnya di sini menggunakan router. Jadi selain router kita juga bisa menggunakan switch, tapi switchnya yang layer 3. Jadi dengan tanpa bantuan router, si switch ini tidak bisa meneruskan paket dari PC1 ke PC3. Jadi menggunakan layer 3, bisa router atau bisa juga switch yang layer 3. Nah, keuntungan penggunaan interVLAN. Yang pertama, ketika menggunakan router, untuk mengusai interVLAN routing, interface pada router dapat dihubungkan dengan VLAN yang berbeda. Jadi dengan memanfaatkan router yang ada, kita bisa dengan interVLAN routing ya, bisa menghubungkan antar VLAN. Nah, ini nanti kita bisa menggunakan yang satu interface atau kita juga bisa menggunakan beberapa interface. Terus yang kedua, implementasi yang mudah. Terus nah, ini kalau ini tidak membutuhkan layer 3 pada switch. Ini kalau kita pakai router. Walaupun kita bisa menggunakan switch layer 3 untuk interVLAN. Terus router menyediakan komunikasi antar VLAN. Jadi dengan menggunakan router, ya kita bisa buat komunikasi antar VLAN. Yang kemudian tidak terhubung, kita bisa saling terhubung. Nah, ini terus interVLAN routing mengizinkan komunikasi antar jaringan VLAN. Nah, terus yang tadi tidak membutuhkan layer 3 pada switch. Karena apa? Kita bisa pakai yang switch layer 3 atau enterprise switch. Ya, ini keuntungan penggunaan interVLAN. Selanjutnya, nah ini di interVLAN itu ada dua metode. Yang pertama menggunakan legacy interVLAN routing, terus nanti yang kedua menggunakan ini router on ASTIC. Yang pertama, nah nanti saya coba praktekkan juga. Yang pertama ini legacy interVLAN routing. Nah, kalau menggunakan metode ini kita mengharuskan router untuk memiliki interface fisik. Jadi misalnya kita punya dua VLAN, berarti kita butuh dua interface fisik dari si router tersebut. Jadi nanti si masing-masing interface fisik itu akan terhubung ke masing-masing ID VLAN yang ada. Jadi di switch ada dua VLAN. Oh, berarti di router kita butuh dua interface fisik untuk dua VLAN tersebut. Jadi masing-masing interface itu satu VLAN. Nah, terus masing-masing interface itu juga dikasih pengalamatan atau IP address. Nanti IP address tersebut yang akan dijadikan gateway oleh si klien yang ada di VLAN yang ada. Misalnya VLAN 10, berarti PC dari VLAN 10 itu atau klien dari VLAN 10 nanti gateway-nya itu ke interface yang ada di router. Nah, terus menggunakan route sebagai gateway untuk melakukan akses terhadap perangkat yang terhubung dengan VLAN lain. Jadi si router itu nanti bertugas sebagai routing atau sebagai gateway untuk sebagai penghubung.
Jadi kalau legacy intinya setiap VLAN akan membutuhkan satu interface fisik. Nah, ini contoh topologi legacy interVLAN routing. Nah, kalau kita lihat gambarnya, ya di sini ada R1 atau router 1, ada S1 atau switch 1, PC1, PC2. Nah, ini ada dua VLAN, VLAN 10 dan 20. PC1 VLAN 10, terus PC2 VLAN 20. Nah, ini ada IP-nya. Ini 10.4, ini yang PC2 24. Nah, kita punya dua VLAN. Kalau dengan metode legacy interVLAN routing, kita mau kalau ada dua VLAN ya kita butuh dua interface yang ada di router. Di sini contohnya G00 sama Gigabit 01. Dan nanti di Gigabit 00 dan Gigabit 01 kita kasih IP-nya ini. Di interface G00 sama G001. Nah, ini nanti yang akan kita jadikan gateway di kalau yang 10.1 nanti di gateway di PC1. Kalau 21 itu gateway di 24 atau PC2. Nah, terus untuk legacy interVLAN routing, selain kita ngisi IP yang ada di router, jadi interface G00 sama G01, kita juga seperti biasa, kita setting switch-nya itu di layer 2-nya itu kita menambahkan VLAN, VLAN database kita masukkan, terus kita alirkan kemana si VLAN tersebut. Di sini contohnya VLAN 10 itu ada di G03, nah ini, terus VLAN 20 di G017. Setelah kita setting ini, kita juga setting modenya, mode si interface G03 dan G017 ini, modenya itu kita rubah menjadi mode akses. Aksesnya itu nanti VLAN 10 dan VLAN 20. G03 akses VLAN 10, G017 VLAN 20. Nah, begitu juga di yang di atas ini. Ini kan ada dua interface yang terhubung ke router. Berarti G00 kita setting juga modenya akses. Aksesnya VLAN 10, terus G01 juga sama. Modenya aksesnya VLAN 20. Nah, nanti kalau kita udah setting kedua interface ini atau kedua device ini, baru nanti akan bisa saling komunikasi antara PC1 dan PC2 yang tadinya tidak bisa. Dengan konfigurasi di router dan di switch. Switch-nya kita setting VLAN dan pendistribusian VLAN-nya dengan mode akses. Kalau di router kita cuma memberikan IP di interface yang terhubung ke switch langsung. Ya, jadi ini contoh topologinya. Nanti coba kita praktekkan. Nah, ini ada lagi topologi yang berbeda. Nah, tadi yang ini cuma ada satu switch. Nah, kalau ini ada 3 switch. Nah, ini juga sama. Cuma ini bedanya ada beberapa interface yang kita setting modenya itu terang. Kalau ini yang pertama ini modenya cuma akses. Dua interface G00 dan G01 kita kasih modenya akses. Nah, kalau di sini nanti ada penambahan di S1, S3 dan S2 nanti ada yang kita setting modenya itu terang. Contohnya ini. Dari S1 mau ke S3 F02, mau ke S3-nya itu F02 juga. Itu sama. Kita atur modenya terang. Terus dari S3 ke S2, F01 ke F02, ini juga modenya terang. Terus S1 ke S2, sama. Ini modenya terang. Nah, selebihnya sama kayak di atas. Yang R1 cuma ngasih IP di interface masing-masing, yang nanti akan dijadikan gateway untuk PC1 dan PC3. Nah, PC2 ini nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena di router cuma ada dua interface yang dikonfigurasi. Berarti nanti otomatis kalau kita coba, PC2 itu tidak bisa kemana-mana. Karena di router nggak ada VLAN yang networknya itu sama PC2. Jadi kan di sini ada VLAN 10, 20, 30. Tapi nanti di router cuma ada VLAN 10 dan VLAN 30. VLAN 20 itu nggak ada. Makanya nanti si PC2 itu tidak bisa komunikasi kemana-mana. Cuma dia ke antar VLAN-nya kalau misalnya ada klien lagi dengan PC dengan VLAN 20.
Jadi ini perbedaannya tadi sama yang topologi ini, bedanya cuma antar switch kita setting terang. Kenapa terang? Karena ada lebih dari satu VLAN yang ada di switch 1. Kalau yang ke atas ini tetap modenya akses. F03 modenya akses, F04 modenya akses. 03 aksesnya VLAN 10, F04 aksesnya VLAN 30. Nah, ini untuk kalau mau nyoba ini buat membedakan. Kalau kita tidak menggunakan atau memberikan IP di di router. Jadi kita tidak memberikan gateway yang ada di router, maka di PC yang dua ini tidak bisa komunikasi ke VLAN yang lain. Kecuali ini sedikitnya kita tarik satu lagi, interface, terus kita setting IP-nya itu satu segmen sama yang PC 2. Terus modenya akses, baru nanti kita bisa saling komunikasi PC 1, PC 2, dan PC 3. Nah, ini konfigurasi dari legacy interVLAN routing. Jadi yang kita config itu hanya di router. Kalau di switch, sama kayak kita bikin yang materi sebelumnya itu VLAN. Jadi kalau di switch kita cuma add VLAN-nya, terus distribusi VLAN-nya, dan merubah interface-nya itu ke mode akses. Itu kalau yang di switch. Jadi add VLAN, terus kita namain VLAN-nya, terus VLAN-nya kita distribusin ke port berapa. Misalnya klien port 1, terus VLAN 10, terus port 2-nya VLAN 20. Nah, terus port 34-nya itu nanti yang ke switch atas, sobat 34, kita setting akses juga. Aksesnya dengan VLAN 10 dan VLAN 20. Misalnya salah satunya VLAN 10 dan satunya lagi VLAN 20. Itu yang di switch. Nah, kalau yang di router, kita cuma memberikan IP di interface masing-masing dan mengaktifkan si interface tersebut. Ini contohnya. Ini kan G00 dan G01. Nah, ini G00 dan G01. IP-nya 10, nih G01 30. Jadi masuk ke interface-nya, kasih IP address, terus subnet-nya, terus kita aktifin shutdown, terus terakhir kita simpan. Nah, itu nanti kita bisa akan saling terhubung. Nah, ini contohnya saya punya topologi di paket tracer. Nanti saya contohkan dua-duanya. Yang pertama legacy, nanti yang kedua router on stick. Yang pertama legacy dulu. Nah, ini di sini di switch-nya kan sudah ada pembahasan yang minggu kemarin ya. Itu di sini cuma dikasih show VLAN brief. Nah, ini cuma dikasih VLAN database dan distribusi VLAN-nya ke FA01, FA02, dan tadi yang saya bilang gigabit 01 dan gigabit 02 itu yang akses ke router. Jadi di situ cuma ini settingannya. 10 dan 20 didistribusin ke sini. Karena kan ini 10 ke sini dan ke atas, dan 20 ke sini dan ke atas. Nah, terus modenya kita setting modenya itu akses. Nah, ini gigabit akses, gigabit 01 dan 02 akses, terus port 1 dan port 2 juga sama, modenya akses. Jadi ini yang ada di settingan switch. Nah, setelah switch kita sudah setting VLAN-nya dan mode-mode switch, mode pada portnya, kita baru masuk ke routernya. Nah, di sini kita punya dua interface, masing-masing interface. Ini yang 160254 nanti untuk VLAN 10, dan ini satu lagi yang 128.025 nanti yang buat VLAN 20. Nah, coba kita konfigurasi dulu. Yang kita konfigurasi itu cuma penambahan IP di masing-masing interface-nya. Enable, show run. Kita lihat. Ini belum ada konfigurasi ya. Masih kosong. Berarti kita masuk ke menu config, terminal, terus masuk ke interface gigabit 000. Interface gig 000. Nah, terus kita kasih IP address-nya. IP address 172.16.0254, subnetnya 0, terus enter, terus kita aktifin no shutdown. No
shutdown. Nah, udah aktif. Terus kita masuk ke interface gig 001 nanti yang buat VLAN 20. Interface G001 IP address 192.168.0.254 subnetnya, jangan lupa enter, terus aktifin no shutdown. Nah, dia akan proses. Kita lihat show run. Nah, ini beda kan interface G00 dan G01. Nah, ini IP nih nanti kita setting di client buat gateway. Nah, ini kebetulan udah saya setting. Ini kita lihat. Nah, ini kan. Ini sama kayak ini. Terus yang ini juga sama. 0254 IP dari si router. Nah, untuk legacy sampai di sini konfigurasinya. Jadi kita coba ini dari sini ke sini. Nah, sukses tadi dulu deh. Ini ke router bisa dari sini ke PC1. Kita coba lagi sekali lagi. Nah, sukses. Dari PC1 ke PC0 langsung sukses. Tidak ada pengenalan satu timeout, selanjutnya akan reply. Nah, ini kalau kita udah bikin interVLAN routing di routernya, ini menggunakan yang metode legacy interVLAN routing. Nah, ini makin banyak VLAN, berarti kita butuh makin banyak interface yang ada di router. Nah, ini mungkin cocoknya untuk yang menggunakan switch layer 3. Jadi di switch layer 3 itu kan ada banyak interface. Mungkin kita bisa gunakan model ini. Jadi di atasnya switch layer 3, di bawahnya layer 2. Jadi kan portnya itu sama-sama banyak, misalnya 24 sama-sama 24. Cuma mungkin kurang efisien ya dalam penggunaan interface-nya. Cuma bisa aja kita bikin seperti itu, tapi kita bikin redundant. Jadi kita gunakan lebih dari satu interface, tapi kita jadiin buat sharing istilah sharing jalurnya ya, yang tadi jalur 1 giga cuma 1, kalau ada 2 berarti 2 giga. Jadi nanti datanya lebih cepat transfer dari switch ke router. Nah, ini yang legacy. Ini yang sebelah itu router on a stick. Ini bedanya, kalau router on stick kita cuma butuh satu interface, di bawahnya itu sama. Kita bikin VLAN database. Cuma bedanya nanti kalau ini modenya akses dari switch ke router, ini modenya akses. Kalau ini nanti modenya terang. Jadi modenya terang, kalau ini akses. Nah, kalau ini butuhnya cuma satu interface, nanti di interface itu kita bikin interface virtual trunkingnya itu kita masukin IP-IP-nya. Nah, ini mungkin lebih efisien karena kita cuma butuh satu interface, kita bisa banyak melewatkan VLAN yang ada. Jadi nggak hanya 2, mau 10, mau 20 juga bisa lewat sini. Kita tinggal bikin virtual interface-nya di routernya ya. Nah, terus, ini defaultnya tadi saya belum contohkan. Ini kan belum ada settingan nih. PC2 VLAN 10, ini sama IP-nya. Ada gateway juga, cuma walaupun gateway itu kita setting. Ini juga sama. Kita coba, kalau belum ada routing di sini, atau belum kita buat interVLAN, itu. Nah, in progress, pilot. Coba lagi, dari PC3, PC2. Sama, pilot juga. Nanti kita coba yang router on a stick ini. Ini sama, ke router juga sama, karena routernya belum dikonfig. Kita lihat. Enable. So, ini belum ada config. Yang switch ini cuma ada run. Nah, ini ada mode akses di port 1 dan port 2, mode akses VLAN 10 dan mode akses VLAN 20 yang port 2. Terus nanti yang di gigabitnya yang ke atas kan itu cuma butuh satu interface. Kita jadiin mode terangnya itu yang dilewatin itu VLAN 10 dan 20. Nah, ini bedanya ini. Kalau yang tadi modenya akses,
Kalau yang router on stick, kita modenya mode terang. Kita balik lagi ke slide-nya dulu. Nah ini yang legacy udah kita coba dan berhasil. Nah kita masuk ke yang router on stick. Nah router on stick ini konsep interVLAN routing yang hanya menggunakan satu buah interface saja pada router. Jadi tadi sesuai gambarnya, jadi kita cuma butuh satu interface. Kalau yang legacy tadi kalau ada dual VLAN, kita butuh dua interface pada router. Kalau ini cuma butuh satu, dan nanti kita satu kabel itu kita jadikan modenya itu terang. Jadi berapa VLAN pun akan bisa masuk di satu interface tersebut. Jadi salah satu interface yang kita pakai dikonfigurasi menggunakan port terang dengan protokol IEEE 802.1key ya, atau 1.1key, sehingga memahami VLAN di bawahnya. Jadi untuk mengalirkan VLAN-nya dia menggunakan metode terang. Jadi kalau terang kan lebih dari satu VLAN bisa lewat. Kalau mode akses cuma satu VLAN. Nah jadi untuk mengalirkan dari switch ke router menggunakan metode trunking. Jadi VLAN bisa naik ke switch ke router, dan nanti router yang ngatur routingnya. Jadi nanti di router, kalau menggunakan router on stick, di interface nanti kita buat di interface yang kita gunakan nanti kita buat yang namanya sub interface. Jadi dikonfigurasikan sub interface, terus di masing-masing sub interface itu kita kasih IP address, yang nantinya IP address tersebut akan dijadikan gateway oleh klien VLAN masing-masing. Jadi yang terhubung pada router, misalnya ada 3 VLAN, 10, 20, 30, berarti kita bikin 3 sub interface. Terus masing-masing sub interface itu kita kasih IP-nya itu misalnya sama dengan VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Nanti IP tersebut kita kasih gateway ke PC dengan VLAN masing-masing. Ya, digunakan sebagai gateway dan host pada anggota VLAN. Ini contoh topologinya. Nah bedanya kelihatan kan? Tadi kita butuh 2 interface karena ada 2 VLAN. Kalau router on stick itu walaupun di sini ada 3 VLAN, VLAN 10, 20, dan 30, kita cuma butuh satu interface, tapi interface ini kita jadikan modenya mode terang. Dari switch-nya kita jadi mode terang. Nah kalau di routernya kita setting yang namanya sub interface, itu mode terang juga. Jadi masing-masing sub interface nanti kita kasih IP dan subnet. Terus interface fisiknya kita aktifin juga. Nah untuk di switch-nya tadi kita bikin VLAN database, kita distribusin VLAN-nya, terus kita bikin satu interface, kita jadikan modenya terang. Nah ini contohnya. Kita melakukan interface fisik yang G00 dari router 1, kita jadikan terang. Terus di G00 itu kita aktifin, terus kita sisipkan sub interface G00.10, G00.20, dan G00.30. Nah ini penamaannya. Bebas. Bisa G0/0 titik misalnya 100 atau 200. Jadi nggak harus sama dengan VLAN-nya. Jadi ini bebas. Ini penamaannya. Dan masing-masing sub interface kita kasih IP dengan VLAN yang sesuai dengan yang ada di klien. Nah terus di switch-nya add VLAN-nya, terus kita distribusiin, terus satu interface kita jadikan terang link atau modenya terang. Nah di device-nya kita kasih IP sesuai VLAN-nya, terus gateway-nya kita kasih IP yang ada di router. Nah ini contoh lagi. Kalau tadi yang legacy itu di sini ada 2. Nah kalau router on stick ini cuma ada 1. Jadi modenya terang semua. Kalau tadi kan di sini modenya akses kalau yang legacy, terus yang di bawah baru terang. Kalau ini terang semua. Dengan di R1-nya kita bikin sub interface. Nanti kita praktekin juga. Nah ini contohnya konfigurasinya yang di switch seperti biasa. Add VLAN, terus kita jadiin satu interface sebagai modenya terang. Di sini contohnya F005 switch mode terang. Terus yang VLAN 10 dan 30 kita masukin ke F011 dan ke F06. Terus di R1-nya kita bikin sub interface di G00. Nah, ini contoh konfigurasi di router. Yang tadi ini di switch, yang ini di router. Yang di router kita masuk langsung ke sub interface. Kita bikin sub interface-nya di fisiknya itu G00, berarti interface G00 titik
mau dinamain apa? Titik berapa? Misalnya 100 atau 200. Di sini kita pakai yang titik 10. Terus masuk. Setelah masuk kita jadiin trunking. Encapsulation.1key spasi 10. Terus baru kita kasih IP address-nya. Yang kedua kita bikin lagi interface G0/0.30. Terus kita trunking lagi encapsulation.1key terus spasi 30, terus kita kasih IP-nya. Setelah itu baru kita aktifin kita masuk ke interface fisiknya, terus kita aktifkan dengan no shutdown. Nah ini kita coba yang kedua. Nah ini kan dari legacy udah jalan, sekarang yang router on stick. Yang ini kan udah ada nih tadi ya. Kita lihat. So VLAN brief udah ada VLAN-nya di FA01 dan FA02 yang VLAN 20. Nah, terus di trunking di mana? Trunking ada di gigabyte 01. So interface trunk. Oh, nggak kelihatan. So run aja. Nah, ini. Yang ini modenya akses, 12 akses. Yang 01 ini yang ke atas, itu modenya terangnya 10 dan 20. Nah, ini udah setting, kita baru masuk ke yang router. Yang router kita masuk. Exit udah. Enable on terminal, masuk ke menu config. Nah, terus kita masuk ke langsung buat yang namanya sub interface di gigabyte 000. Pasti interface G000 titik, kita namain 10 aja. 10 enter, terus encapsulation-nya atau di trunkingnya .1key 10. Terus kasih IP address 172.16.0.254 subnetnya. Enter. Terus masuk ke yang sub interface kedua untuk VLAN 20. Berarti interface G000 titik 20 encapsulation-nya .1key 20 pasti, terus IP address 192.168.255.255.255.255.0. Enter. Nah, setelah itu masuk ke interface fisiknya. Interface G000 kita aktifkan no shutdown. Aktif. Ini akan jalan aktif. Ini udah selesai deh sampai di sini. Exit. Kita lihat. So run. Nah, perubahan ini di sini. Di interface gigabyte Ethernet 0010 itu ada. Nah, ini tadi yang sub interface. Terus ini 0020 dua sama sub interface. Nah, yang ini udah modenya aktif. Yang gigabyte 00. Kalau ini kan masih no shutdown. Ini udah cukup ini. Kita cobain. Yang tadinya PC 2 ke PC 3 nggak bisa, kalau ini udah bisa. Pertama in progress, pilot, kita coba sekali lagi. Masih cepetin. Coba lagi. Nah, sukses. Balikannya PC 3 ke
isi 2. Sukses. Jadi udah berhasil yang kita coba tadi. Jadi perbedaannya antara legacy interVLAN dan router on stick hanya menggunakan satu interface untuk banyak VLAN. Kalau legacy membutuhkan banyak interface sesuai dengan VLAN yang ada di switch. Itu perbedaan yang paling kelihatan. Ya, jadi ini yang router on stick yang tadi. Jadi kita udah coba dua-duanya bisa jalan, cuma mungkin yang lebih efektif yang router on stick. Kalau legacy kita butuh banyak interface yang ada di router. Nah, ini materi sampai di sini. Nah, ini ada diskusi skema jaringan 1 dan skema jaringan 2. Nah, ini mungkin bisa dicoba masing-masing. Kita kalau di skema 1 ini sama kayak yang router on stick. Jadi kita cuma di router ini kita setting sub interface. Di sini ada 2 VLAN 10 dan VLAN 30, berarti bikin 2 sub interface dengan IP-nya segmen 1710 dan 1730. Terus di switch kita bikin add VLAN, terus kita distributin VLAN-nya, sama kita bikin satu mode terang di G01. Nah, ini yang skema jaringan 1. Nanti yang skema jaringan 2. Nah, ini sama aja, cuma bedanya apa? Dari si klien yang di sini nanti bisa akses ke si router yang ada di sini. Jadi di sini modenya terang. Terus ini juga sama. Interferan routing. Jadi nanti dari si VLAN ini, VLAN 10, 20, 30 nanti akses ke server dengan network yang berbeda. Nah, ini kita bikin kalau di sini ada router lagi berarti kita butuh routing antar router. Nah, ini yang skema jaringan 2. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada pertanyaan silakan langsung ke grup yang ada dan silakan dicoba untuk contoh skema jaringan 1 dan skema jaringan 2. Ya, saya akhiri. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.